Oke, selamat datang kembali. Jadi sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang ke-9. Tapi kalau misalnya kita bilang pertemuan 9, sebenarnya ini adalah pertemuan yang ke-8. Karena yang ke-9, yang ke-8 itu adalah sebenarnya UTS. Jadi kita nggak hitung, jadi makanya kita lanjut ke yang ke-9. Nah, di ke-9 ini kita akan belajar namanya VLSM. Mungkin kalian akan sedikit mengetahui ini singkatan ya, VLSM. Maksudnya apa sih VLSM ini? Nanti kita akan pelajari gimana cara kita menerapkannya di dalam jaringan dan gimana VLSM ini tepat pada sasarannya. Oke, jadi ini ada sebuah modul yang nanti juga akan diberikan ke kalian. Jadi nanti kalian akan dapat mengetahuinya gimana cara untuk menggunakannya. Nah, pada dasarnya kalau kita bilang VLSM di sini adalah dia menggunakan namanya layer yang atau IP versi 4 ya. Gak ada IP versi 6 mengenai VLSM. Masih belum. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga akan diterapkan di dalam versi 6. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini adalah tujuan VLSM di sini adalah untuk titik-titik. Nah, titik-titik itu nanti kita akan kasih tahu. Karena kenapa? Kalau misalnya saya kasih tahu sekarang nanti jadi nggak enak. Oke, jadi kita aja lanjut. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya bilang, seperti yang tadi saya bilang adalah address the network untuk IP versi 4. Berarti dia dari bagaimana? Layer bagian network. Sama dengan yang materi kita sebelumnya itu juga berada bagian network. Dimana kita ada menghitung IP, memasukkan dia ke dalam Cisco packet tracer. Nah, ini juga masuk juga namanya bagian networknya, jaringannya. Jadi gimana supaya dalam arti jaringan tersebut bisa terhubung. Tapi di sini adalah dia lebih ke bagian yang di sini. Dividing the network into the right size. Maksudnya apa? Membagi jaringan tersebut supaya dia tepat pada sasarannya. Kenapa? Misalnya, ketika saya membutuhkan, saya membutuhkan 30 buah IP. Oke, maka kita gunakan subnet mask berapa? 24 cukup. Cukup sebenarnya sih kalau kita slash 24, ada sebanyak 254 host yang bisa kita pakai. Tetapi apakah itu kelebihan? Ada mungkin yang pas atau tidak? Oh iya, ada. Berapa? Per 27. Per 27 itu adalah 30 host, tepat ya. Berarti pas 30 host yang kita butuhkan, dan dia tepat juga adalah 30 host yang terpakai. Berarti dalam arti apa? Slash 27 sesuai dengan 30 host. Tetapi kalau misalnya kita tadi gunakan namanya slash 24, maka otomatis apa? Terjadinya itu satu. Data yang kita kirimkan atau ada namanya space yang tidak terpakai. Kita cuma membutuhkan misalnya dalam satu perusahaan cuma 5 orang nih. Tetapi kita pakainya yang slash 24. Berarti apa? Ada sebanyak 254 dikurang 5, kurang lebih ada sebanyak 249 host yang tidak terpakai. Dan itu kan harus hati-hati. Kalau misalnya kalian gunakan host tersebut, tujuannya apa? Apa yang terjadi? Ada namanya sebuah celah yang nanti akan terjadi namanya penyerangan oleh para penyerang ya, kalau kita bilang, atau disebut dengan kata attacker, penyerang. Nah, jadi mereka akan melakukan namanya penyerangan ke dalam sistem kita apabila diberikan sebuah celah. Jadi misalnya seperti kalau misalnya kita memberikan sebuah lubang, jadi kalau lubangnya kecil, aman ya, agak masuk. Kalau misalnya kita bilang air pun kadang-kadang agak susah masuk ya, kenapa? Ya menetes-netes. Nah, tetapi kalau misalnya kita buat adalah dia lubangnya besar, air pun gak masuk tuh langsung. Oke, itulah dia. Kalau misalnya kita bilang adalah itu caranya untuk membuat atau melakukan pengamanan tahap awal, yaitu adalah membagi jaringan yang tepat. Inilah salah satunya, VLSM. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya adalah ini, kalau misalnya kita bilang adalah subnet max-nya. Network-nya adalah itu, baru subnet max-nya adalah slash 224, maka kita dapat membagi dia menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita menggunakan namanya broadcast, ya adalah menggunakan namanya 32. Jadi kita ada 180, kita buat plus 32 dan lain sebagainya. Oke, aman ya? 1 sampai 30, 37 sampai 62 dan lain sebagainya. Jadi dalam arti dia adalah slash 24, tetapi yang dibagi-bagi kembali ke dalam slash 27 sehingga dia bisa menggunakan namanya slash 32. Oke, mungkin kenapa kenapa bisa gini Pak? Kenapa ya bisa gini Pak? Nah, kita pelajari. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya dia adalah juga lakukan ini. Jadi misalnya adalah sebuah perusahaan di mana dia ada namanya terdapat berapa bagian dan berapa bagian tersebut adalah tidak saling berhubung. Oke, karena kita ingat kalau misalnya dalam sebuah router ya, ini kita back dulu ke dalam sebuah router. Jaringan sini dengan jaringan yang kabel yang pertama atau di port yang pertama dengan port yang kedua itu adalah jaringan yang berbeda. Ingat,
bukan switch. Kalau switch itu pada jaringan yang sama. Tetapi kalau misalnya itu adalah router, port yang pertama dengan port yang kedua itu pasti beda. Oke? Jadi jangan kalian pikir, oh, router Pak sama kok Pak jaringan. Enggak. Tidak selalu sama. Kenapa? Kecuali kalau misalnya nanti kalian bisa menggunakan namanya bridging. Ada namanya teknik dalam router itu ada namanya bridging. Jadi itu adalah menggabungkan port-port tertentu yang nanti akan digabungkan jadi satu jaringan pakai namanya bridging. Tetapi kita tidak akan bahas di sana karena kita bukan membahas namanya router, tapi kita membahas ini adalah jaringannya, konsepnya, gimana caranya supaya kita bisa melakukan menghubungkan jaringan tersebut supaya dia tepat pada sasarannya. Oke? Nah, jadi di sini kalau misalnya kita bilang ada namanya terbagi menjadi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ada banyak 7 buah jaringan. Jadi 7 buah jaringan ini akan kita bagikan. Jadi pertama ada 1 buah jaringan, kita dapat di sana. Terus kita bagi ke dalam beberapa bagian. Nah, tadi ke dalam beberapa bagian, terus dibagikan itu adalah dibagi ke dalam, kalau misalnya kita lihat dari tampilan yang ada di sini, itu adalah dibagi ke dalam 7 buah bagian. Jadi ada bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya tanda 4, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam untuk router itu juga adalah satu buah host ya. Jangan kalian pikir, router nggak usah, router kan nanti pakai network, nggak pakai broadcast. Enggak. Dia bukan pakai network, bukan juga pakai broadcast. Jangan salah persepsi. Karena nanti kalau misalnya network, itu nanti kita akan, mohon maaf. Oke, jadi kan nanti kalau misalnya network, itu adalah untuk menghubungkan atau mengelompokkan, jadi kita ingin masuk ke dalam cluster mana, itu adalah networknya. Sedangkan kalau untuk broadcast adalah kita ingin melakukan panggilan kemana. Oke, jadi dia bukan termasuk ke dalam host yang bisa kita masukkan ke dalam namanya router. Jadi router itu juga membutuhkan satu buah host. Jadi jangan salah persepsi. Oke, kita lanjut kembali. Jadi misalnya tadi adalah bagian ini 7 bagian, terus saya akan memasukkan namanya ada berapa bagian IP. Jadi adalah pertama ada IP, lanjut IP, dan seterusnya ada 7 bagian IP yang dimasukkan ke dalam sini. Aman sampai sini ya? Kita lanjut dulu. Nah, untuk yang pertama kita cuma membutuhkan 5. Kenapa 5? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 buah komputer dan 1 buah router, berarti 5 ya. Nah, tetapi yang tersedia itu 30. Berarti kita dalam arti apa? Terbuang berapa? 25 buah IP. Banyak juga ya. Nah, itulah disebut dengan kata lubang besar. Oke, kita lanjut kembali. Untuk di sini juga sama. Kita cuma membutuhkan 4, tapi kita pakai yang 30. Sama juga ya, 27. Lanjut. Ini lagi parah lagi. Ya, adalah bagi router, kita cuma butuh 2 hubungan antara buah router. Nah, kita cuma butuh 2. Tapi kita pakai yang 30. Bisa 28. Lubang yang besar lagi. Nah, itulah disebut dengan kata lubang yang besar. Nah, gimana caranya kita bisa menutupi lubang-lubang tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kita totalkan secara keseluruhan, maka kita ada namanya terbuang IP sebanyak 182 atau lubang besar yang dapat dimasuki oleh si attacker, si penyerang tersebut. Jadi di sini adalah sangat harus berhati-hati. Jangan sampai ini terjadi kepada kalian dalam sebuah perusahaan kalian. Jadi kan cuma membutuhkan namanya kurang lebih cuma 28 buah IP ya. Tapi bisa kita lihat. Tetapi yang di sini malah terbuangnya itu adalah 182. Kenapa? Total keseluruhan itu adalah 210, 28 terpakai, sisanya 182. Waduh, besar kali ya. Nah, itu dia. Harus hati-hati dalam penggunaan IP ini. Jangan asal pakai, IP kan banyak, silakan pakai aja, nanti mau terpakai lagi. Mohon perhatikan berapa banyak yang dibutuhkan. Jangan sampai terlalu banyak. Oke, kita lanjut di sini. Jadi itu merupakan adalah sebuah serius dalam pembatasan menggunakan single subnet max yang dilakukan di dalam menggunakan namanya network prefix yang tadi, slash-nya tadi. The number of the network bit adalah 1 max. Jadi tadi kalau saya ada VLSM ya, saya belum memberitahu kepanjangan dari VLSM tersebut adalah variable length subnet masking. Atau biasanya saya sebut dengan variable length subnet max. Berarti kenapa?
karena dia berhubungan langsung dengan namanya subnemax. Karena kita di sini adalah kita berfokus ke dalam subnemax, berapa yang sesuai supaya tidak berlebih terlalu banyak kayak tadi. Yang tadi yang ini. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi ini merupakan sebuah case yang serius, di mana kalau misalnya kita membuat itu adalah kita harus membuat dia ke dalam aturan-aturan tertentu supaya dia tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita bilang VLSM ini adalah menyediakan sebuah jaringan atau sejumlah jaringan yang dapat diatur dengan menggunakan subnetmask yang berbeda di berbagai interface yang berbeda. Oke, di mana subnetmask ini adalah yang terdapat di dalam network address yang sesuai dengan IP address, dan ini lebih efisien kalau misalnya kita menggunakannya di dalam IP yang terbuang. IP yang terbuang tadi, kalau misalnya kita bilang tidak terlalu banyak. Emang ada sih, pasti nggak mungkin pas. Misalnya kalau kita bilang tadi 29. Ada yang nggak 29 pas? Nggak ada. Ada yang cuma 30. Berarti terbuang berapa? 1. Itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai terbuang banyak. Kalau tadi kita menggunakan namanya 254 kurang 29. Sekian ya. Banyak sekali. Oke. Nah, jadi adalah untuk dalam hierarki level dari dalam perencanaan address. Jadi ini adalah merupakan tahapan yang penting ketika kalian ingin membangun sebuah jaringan baru dalam perusahaan kalian. Pastikan jangan sampai salah menggunakan subnetmask. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, misalnya adalah ini, kita menggunakan yang /16. /16 gunakan yang tadi. Lumayan banyak juga ya. Nah, gimana cara kita bisa membagi-baginya lagi? Ini adalah caranya. Pertama, untuk bagian /2, itu kita bisa bagi lagi ke dalam namanya /24. Inilah caranya. Jadi ngeganti aja /24, tetapi networknya itu adalah network yang pertama di sini jumpai. Jadi misalnya kita menggunakan 10.20.0.16 yang kita bagi, maka network yang pertama adalah yang ini. Jangan sampai salah. Oke, lanjut. Jadi misalnya ini. Jadi kita gunakan ini semua. Oke, yep. 7 network dengan menggunakan 30 usable kalau sesuai dengan /27 itu adalah 30 usable. Nah, maka otomatis kalau misalnya kita lihat pada bagian router, maka adalah sebanyak 2 bagian yang ini tadi 2 host yang terpakai, sisanya 28 yang tidak terpakai. Pasti banyak ya. Nah, gimana caranya? Maka otomatis kita bagi lagi di bagian subnet 6. Subnet ini kita bagi menjadi bagian 30/30/30/30. Tujuannya apa? Supaya ketika kita pakai, itu tidak terlalu banyak lagi yang terbuang. Jadi supaya lebih gampang, lebih aman. Oke? Nah, jadi ini adalah original subnetmask. Adalah 100 ini kita bagi dia ke dalam beberapa bagian. Jadi ini adalah bagian network yang depannya itu adalah network yang bisa kita pakai untuk berapa subnet yang kita pakai, berapa pelompokannya, dan bagian belakangnya itu adalah bagian belakang di sini yang disebut dengan kata jumlah host yang bisa dibagi-bagi. Yang jumlah host, kalau kita bilang jumlah host yang tepat, maka disebut dengan kata di sana adalah magic number. Angka magic ya. Begitu bilang, kok bisa magic? Karena munculnya tiba-tiba. Oke, kenapa munculnya tiba-tiba? Karena di sini adalah dia merupakan tahapan proses yang dilakukan, tujuannya apa? Jangan terlalu banyak di bagian atas. Oke, nah kita lihat di sini. Jadi dia adalah bagian ini. Jadi ini jadi lebih ke geser ya. Tadi adalah pas di sini, geser. Oke, maka inilah muncul. Oke, variabel length subnetmask. Jadi jika kamu tahu mengenai subnet, pasti kamu akan bisa menggunakan namanya VLSM. Jadi kalau misalnya kamu tahu gimana cara untuk membagi-bagi ini ya ke dalam berapa jaringan, maka kamu pandai VLSM. Jadi gimana caranya untuk kita mengetahui ini supaya kita menjadi lebih gampang untuk menghitung dalam VLSM-nya? Ini adalah selalu berpuas Statifies. Statifies itu adalah berpuas dengan kebutuhan LAN yang besar dan
menggunakan cara work over down, berarti dari atas ke bawah. Maksudnya apa ya? Atas ke bawah. Nanti kita lihat. Jadi step pertama adalah list of the host required for the host network beginning with the largest to the smallest. Maksudnya di sini adalah berarti kita akan mendaftarkan sejumlah host yang dalam perusahaan kita. Bagian-bagian tersebut misalnya ada 7 bagian, kita daftarkan. Bagian ini butuhnya berapa, bagian ini butuhnya berapa, bagian ini butuhnya berapa, bagian ini berapa. Oke, sudah dapatkan. Itu dulu, pertama dulu. Setelah itu, tapi setelah kita dapatkan jangan lupa diurutkan ya. Mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Setelah itu, ubah dia ke dalam subnetmask yang dalam bentuk binary. Jadi misalnya slash berapa? Untuk ini slash berapa? Slash 24 ya, mungkin ya. Nah, harus tepat. Jangan berlebih banyak. Maka, baru draw the line where the network portion end. Nah, berarti dalam arti apa? Buatlah sebuah garis di mana nanti dia akan sampai akhirnya. Mungkin ini akan saya persimpel ya. Kalau misalnya ini kita ikuti, ya nggak masalah sih. Mungkin kalau misalkan pandai bahasa Inggris, silakan ikuti. Tapi kalau tidak, nanti mungkin akan saya gunakan cara lain. Ya, seperti gampang. Oke. Baru ask yourself the question, how many bits do I need to support the requirement number of the host? Berarti di sini adalah, tanyalah dirimu sendiri. Ya, berarti kan kita adalah sebagai, misalnya di sini adalah kita sebagai network admin. Oke. Administrator jaringan. Jadi kita harus bertanya. Oke. Berarti ini adalah berapa bit yang dibutuhkan ya. Jadi dibutuhkan di sini adalah, tadi sesuai dengan yang kita lihat di bagian yang bagian kedua. Itu adalah slashnya, berapa bit yang kalian butuhkan untuk supaya ini jumlahnya tercapai. Jadi kita harus tahu berapa pastinya. Oke. Nanti mungkin akan saya jelaskan dalam bentuk contoh, dalam bentuk langsung terapannya dalam Cisco, supaya kita akan dapat lebih gampang untuk memahaminya. Oke. Berarti terus pindahkan garis untuk menunjukkan new network portion yang tadi, ada garisnya tadi, berpindah supaya gampang untuk dibagi. Oke. Baru determinan new magic number berarti adalah menentukan subnetmask yang baru atau disebut custom subnetmask yang sesuai supaya kita pas sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir adalah finish the subnetting using the new magic number. Berarti kita sesuaikan. Jadi udah berapa nih subnetmasknya ini sesuai berapa? Ini pastinya berapa? Kita udah bisa tentukan di sana. Oke. To starting the address is always the first the network. Maksudnya apa? Untuk melanjutkannya di sini, berarti yang pertama itu adalah setelah itu adalah networknya. Karena ingat, awal itu network, akhir itu adalah broadcast. Jadi jangan sampai salah tempat. You cannot go to the past, the next network of the previous level. Maksudnya apa? Kamu tidak dapat balik. Misalnya nih, Pak, saya udah kurang Pak ternyata. Nggak mungkin sih biasanya, nggak mungkin kurang. Biasanya itu adalah lebih. Oke? Nggak mungkin kalian kurang. Jadi kalau misalnya kurang, berarti kalau misalnya saya kurang, saya pindah ke depan. Nggak boleh. Kita tetap maju terus sampai ke belakang. Oke? Nggak boleh pindah ke depan. Nggak boleh. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam VLSM ini. Oke? Nah, kita lanjut kembali. Jadi adalah kita misalnya tadi adalah dibutuhkan kayak gini. Jadi contohnya, simpelnya adalah ini, kita ingin membutuhkan untuk jaringan yang pertama 60 host, jaringan kedua itu 28 host. Gimana cara kita menghitungannya lebih cepat? Maka dengan caranya adalah, oh ini sudah contoh ternyata. Oke, ternyata ada contoh. Oke, nggak masalah. Nah, kalau misalnya yang kayak gini nih. Nah, ini silakan seperti biasa. Karena kalau saya dalam itu adalah namanya contoh latihan. Ini silakan dilakukan. Oke, kita nanti akan masuk juga dalam contoh yang Cisco yang saya buat. Jadi di sini adalah contoh Cisco saya sudah buat. Jadi nanti akan saya kasih tahu kalian gimana cara untuk menerapkannya. Tapi untuk yang contoh yang 2, 3, 4 ada 4 soalnya. Silakan kalian kerjakan dan jika tidak tahu silakan kalian tanyakan di dalam tim yang telah saya buat. Oke, kita lanjut ke bagian contoh. Oke. Nah, di sini adalah contohnya saya buat. Jadi contohnya di sini saya sudah buat ada namanya berapa jaringan. Jadi kalau saya gunakan ini memang sebenarnya ada 2 host PC, tapi saya anggap itu adalah sebanyak 678 host yang dipakai. Jadi misalnya gimana saat memang nanti yang sesuai. Baru ini adalah untuk hubungan antara 2 buah router, saya menggunakan namanya 2 buah host. Dan yang terakhir adalah di sini adalah router dengan CPC. Saya menggunakan namanya 1060
27 host. Terus ini ada inisial awal jaringannya. Yang pertama saya gunakan adalah 192.168.12.0/22. Jadi nanti kita akan menentukan berapa porsi yang sesuai supaya nanti ini IP-nya itu bisa, ya kalau kita bilang bukan terhubung ya. Ini sama ini masih belum bisa terhubung karena itu nanti ada bagian lagi. Mungkin kita akan pelajari nanti 2 minggu lagi. Itu ada topiknya. Jadi silakan kita tunggu. Oke. Jadi nanti kita akan menghubungkan antara ini dengan ini supaya nanti pembagiannya ini tidak terlalu berlebihan ya. Jadi kita akan membagikannya. Jadi seperti kalau saya tadi ada tahapan yang tadi kita lakukan adalah namanya mendaftarkan dulu jumlah bagian. Jadi di sini adalah banyak 3 buah bagian. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Oke, supaya lebih gampangnya saya juga buat adalah bagian 1. Ini bagian A dan terakhir ini adalah bagian 3. Oke. Baru ini saya pindahkan dia ke sini supaya ini adalah bagian ketiga. Ini bagian kedua dan ini bagian yang pertama. Oke, bagian pertama ini termasuk juga yang ini ya. Oke. Jadi ini satu buah bagian yang sama sini. Ini satu buah bagian lagi dan ini juga satu buah bagian. Oke. Nah, yang tadi dilakukan adalah menggunakan namanya mendaftarkan dulu. Oke. Jadi kita akan melakukan namanya pendaftaran. Jadi VLSM tadi variable length subnet masking. Oke. Nah, kita masuk namanya di sini ada ini tadi udah panjang dari VLSM. Mungkin kan sudah juga udah tahu, tapi saya nggak apa, saya cuma kasih tahu aja kalian. Oke, kita lanjut kembali. Jadi ini saya buat yang file baru, tetapi terlebih dahulu saya simpan dulu. Ini yang ujiannya tidak kumpul. Saya bisa dipikirkan. Kita masuk ke bagian yang di sini. Saya tulis catatan. Oke, saya save dan buat new baru dan save lagi. Ini catatan contoh. Kenapa? Karena nanti ini juga agak saya bagikan supaya nanti kalian akan lebih gampang untuk membuatnya. Oke. Nah, ini saya save. Terus supaya lebih gampang lagi, ini juga akan saya bagi 2. Karena nanti yang contoh ini akan saya kasih kalian dan jawabannya itu akan saya keep. Bisa nanti kalian lihat dari video saya supaya kalian bisa juga menjawab contohnya. Contoh yang berupa jawaban. Oke. Nah, ini dia sudah. Nah, jadi ini sudah. Jadi ini adalah, kalau saya bilang ini adalah berapa bagian yang muncul. Ada bagian yang pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Simpel ya. Nah, kita akan bagi-bagi dia. Jadi pertama adalah kita, kalau misalnya sesuai yang tadi dibilang adalah membaginya dulu. Pak, tapi Bapak mau bilang kalau bisa jangan sama kayak yang ada di step-stepnya. Nggak masalah. Saya akan ikuti dulu step. Nanti ada yang saya ubah. Oke. Ini yang pertama adalah daftarkan dulu semua bagian yang ada. Oke. Jadi yang pertama tadi ada bagian 1. Bagian 1 tadi berapa host yang dibutuhkan? Kita cek. 678 host. Bagian 2, karena tadi adalah hubungan 2 buah router, itu adalah cuman 2 host. Kok ini gampang ya kan? Bagian yang terakhir itu adalah 1067 host. Oke. Nah, terus apa tadi bilang? Daftarkan. Setelah kita daftarkan, urutkan bagian. Urutkan mulai dari yang terbesar. Oke. Bagian yang pertama yang terbesar adalah yang ini. Bagian berikutnya yang terbesar adalah ini. Bagian terakhir yang terbesar adalah yang. Oke. Nah, setelah sampai di sini, baru berikutnya adalah kita melakukan namanya sedikit itu disebut dengan kata subnetting atau perhitungan IP. Oke. Di sini saya tidak akan membuat terlalu lama. Kenapa? Karena kalau saya buat terlalu lama, takutnya nanti kan capek. Dan untuk yang di sini kan sebenarnya ini sudah saya jelasin. Untuk perhitungan IP itu adalah sudah saya jelasin di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalau saya lebih cepat sedikit, mohon maaf. Oke. Nah, yang pertama network kita yang tadi,
yang tadi tertulis di sini itu adalah 192.168.192.168.12.0/22. Oke. Nah, kita masuk dulu yang ke bagian yang pertama. Dibutuhkan namanya 106. Kita tetap harus mulai dari yang pertama, yang terbesar. Jadi adalah 167. 167 itu adalah 2 pangkat berapa? Nah, kalau misalnya kalian susah, maka kalian bisa menggunakan namanya kalkulator. Membantu sedikit kalkulator. Oke, jadi gimana caranya supaya kita pas atau dia tepat pada dasar sasarannya? Nah, jadi adalah kita pakainya 2 pangkat berapa tadi ya? Nah, itu adalah kita pakai yang akar. Adakah akar di sini? Nah, ini dia, ada ternyata di situ. Oke, jadi adalah kita pakai 2 pangkat berapa? Jadi kita itu sebenarnya berapa ya yang sesuai? Kalau misalnya itu kita pakai adalah misalnya ini caranya. 2 pangkat berapa? Hasilnya 1067. Oke, berarti adalah 2 log nih. Karena kebalikan dari pangkat itu adalah log, jadi 2 log berapa? Nah, supaya dia hasilnya. Oke. 0 base log 0. Atau kalau misalnya kalian capek nih, kalau misalkan tidak begitu paham mengenai pangkat-pangkat, kalian bisa menggunakan namanya trik satu lagi. Saya menggunakan namanya Excel. Oke. Karena biasanya saya biasa menggunakan juga Excel, tujuannya supaya kalian juga lebih gampang nih di dalam penggunaannya. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah kalau misalnya kita bilang adalah host yang pertama itu adalah 2. 4 ya, karena total network dan host juga terhitung. Oke, 4 baru ini kali 2, berarti atas kali 2. Oke. Terus ini adalah slash berapa? Karena nggak bisa slash, maka saya langsung ambil belakangnya. Ini adalah slash 30, baru dikurangi 1 yang di atas. Oke. Nah, kita cari sampai ini mendekati yang tadi punya kita, itu adalah 1067. Kita mendekati 1067. Udah kelewatan. Yang mendekati itu ya pastinya adalah ini, tapi nggak bisa karena kalau kita kurangi 2, kalau misalnya ini kurangi 2, sama dengan ini dikurangi 2. Ini total host. Oke. Jadi kita kalau misalnya kita lihat yang ini 1022 itu kalau kita bilang nggak bisa. Kenapa? Karena dia cuma 122, sedangkan kita membutuhkan 167. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satu tingkat di atasnya, berarti kita menggunakan adalah yang ini. Oke. Pak, ini harusnya 21 ya? Oke, nggak masalah sih. Ini sebenarnya saya tadi ada sedikit ambigu. Jadi supaya lebih gampang, sebenarnya di sini nggak boleh. Kalau saya kita bilang adalah, kalau saya tadi kan network kita adalah slash 22 ya. Tadi kalau di dalam soal, slashnya adalah slash 22. Tapi, ini kok jadi slash 21 ya? Nggak boleh sebenarnya sih. Tapi, ya untuk contoh tadi karena saya nggak kepikiran dulu ke sana. Jadi, nggak masalah. Jadi, supaya lebih gampang adalah kita pakai slash 1. Oke. Jadi kita ubah sedikit soalnya. Jadi ubah sedikit soalnya adalah menjadi slash 21. Mohon maaf, karena tadi ada sedikit salah. Oke. Nah, slash 20 atau slash 20 tadi nggak masalah. Tadi adalah kita menggunakan yang di sana. Jadi tadi sesuai dengan sana itu adalah kita menggunakan namanya slash berapa? Slash 21 ya. Oke. Nah, maka otomatis yang kita sesuaikan juga dengan yang di sini. Yang pertamanya itu berapa? Oke. Jadi kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya tadi adalah slash 20, oh ya kita masih belum dapat network di sini. Nah, kita akan mencari dulu networknya. Maka otomatis di soal saya akan juga ganti juga. Ini adalah slash 20 supaya dia pas. Kalau tidak, nanti ada sedikit timpang tindih antara di soal dengan yang di jawaban. Oke, biar supaya lebih gampang saya ganti langsung di sini. Karena emang kesalahan saya, makanya saya perbaiki langsung di sini. Oke. Kita lanjut masuk ke bagian yang contoh jawaban. Karena kalau contoh itu
Nanti kalian kerjakan, saja jawaban adalah saya kerjakan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini adalah saya menggunakan namanya 1120, jadi itu juga pas dengan sini. Maka yang pertama kita mencari ada namanya network. Oke, kita harus mencari networknya dulu terlebih dahulu supaya nanti kita bisa ke tahapan berikutnya. Maka untuk network di sini 1120 berarti 8, 16, 4. 8, 16, sisa 4. 4. 2 pangkat 4, 16. 16 yang mendekati sini 0. Berarti 192, 168, 0, 0. Oke. Pak, Bapak cepat kali ya, karena itu dia kita sudah pelajari sebelumnya dan itu saya terapkan di sini. Oke. Jadi kalau misalkan masih kurang, saya sarankan pelajari kembali dengan cepat untuk menghitung di sini. Kenapa? Karena perhitungan ini sangat penting untuk kelanjutannya. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat ini networknya, kita sudah mendapat namanya subnetting, melakukan perhitungan. Baru sekarang kita apa? Yaitu adalah bagian berikutnya, membagi network. Berarti kita sesuai dengan tadi yang pertama. Bagian yang pertama dibutuhkan namanya 1067 host. Tetapi tadi telah kita sesuai dengan perhitungan yang ada di Excel, yang kita pakai ini nggak mungkin. Kenapa? Dia cuma menyediakan 1022 host. Oke, ini saya perbesar sedikit supaya kalian juga kelihatan. 1022 host. Nggak mungkin. Jadi sehingga kita menggunakan namanya yang ini, /21. Maka kita yang pertama adalah /21. Maka kita masukkan dia ke sini, bagian 3, maka untuk network sama, karena dia yang pertama gampang. Pertama itu gampang, jadi kita tinggal ambil yang tadi kita dapat, kopikan di sini, /21. Oke, tapi Pak, biasanya itu nggak ada ya. Oke, kita yang masuk. Oke, berikutnya itu kita mencari subnetwork. Tapi Pak, biasanya network broadcast, ya udah broadcast. Kita mencari ke broadcast. Broadcastnya di sini adalah berapa? Karena dia adalah /4 berarti 16. 16 tambah 16, 0 ya. 0 tambah 16, 16 dikurangi 1, 15. Berarti 192, 168, 15, 255. Ini broadcast. Range. Tambah 1. Kurang 1. Oke. Baru yang terakhir adalah subnetwork. 255 dikurangi 6, 256 dikurangi 16 itu 240. Oke, aman. Nah, setelah kita dapat di sini, maka otomatis ini yang perlu kita tentukan. Pak, terus Pak, untuk jumlah host tidak perlu. Kenapa? Sudah ada di sini. Jumlah host tadi adalah, mohon maaf, saya cas dulu biar supaya lebih gampang. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang jumlah network di sini itu jumlah host yang dibutuhkan, itu tidak perlu lagi karena itu adalah soal. Jadi soal biasanya nggak usah dihitung. Karena kalau kita lihat di sini. Atau mungkin kita bisa menghitung jumlah host yang terbuang. Host terbuang sama dengan 167. Tadi total keseluruhan kita dapat itu adalah 2046. 2046 dikurang 1067 sama dengan berapakah ini? Lebih gampang saya gunakan kalkulator. 2046 dikurang mohon maaf, ada sedikit error. 2046 dikurang 1067. 996. Ya, kalau kita bilang lubang besar, tapi ini adalah yang lubang yang paling kecil dari seluruh lubang. Kok bisa gitu ya? Iya, betul sih. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang sini, waduh, lebih besar lagi lubangnya. Saya gunakan, nggak mungkin, nggak cukup. Pokoknya dia boleh lebih sedikit, tapi nggak boleh kurang. Kenapa? Kita butuhkan sekian. Tiba-tiba kita masuk, ada misalnya satu komputer, ternyata ketika kita pasang, kok nggak bisa lagi? Iya, udah habis IP. Nah, itu dia. Kalau bisa jangan sampai kehabisan. Makanya, boleh lebih,
lebih sedikit tapi nggak boleh kurang. Itu tekniknya. Oke, kita lanjut kembali. Jadi tadi adalah sebanyak 979 host yang tidak terpakai. 979 host terbang. Oke, nah setelah kita masuk ke bagian ketiga, maka kita masuk ke bagian yang kedua. Sama juga, ini saya copy. Nah, tapi untuk networknya di sini, yang kita pakai itu adalah network selanjutnya. Network selanjutnya dari sini. Dari yang ini. Itu berapa? Tadi adalah, yang gampangnya gini aja, tinggal ambil ini, tambahi 1. Ini tambahi 1, 256. Kalau jam nih, kalau misalnya jam 23, oke, 23, nggak usah, jam 4.59, tambah 1 menit. Maka apa terjadi? Menjadi jam 5 ya, tambah 1 ke depan ya. Maka ini adalah menjadi 16.0. Oke, 16.0. Tapi ini adalah masuk yang ke bagian yang pertama. Jumlah yang dibutuhkan berapa tadi? 678. Bisa copy saja. Saya pindahkan ke sini. Pasti. Oke, nah pertanyaan berikutnya. 678. Apakah kita menggunakan network yang sama? Pastinya tidak. Kalau kita gunakan, pastinya berlebih sangat banyak, 1000-an. Maka nggak mungkin ya. Maka kita cek lagi tabel tadi yang mendekati 678. Itu adalah 1022. 510 nggak mungkin. Ini masih kurang. Maka kita gunakan adalah 1022. Maka adalah slash 22. Kalau dia slash 22, Oke, ini saya cuma saya tulis di sini tujuannya adalah supaya lebih gampang saya untuk menghitung. Maka 8 tambah 8 tambah 6 bisa 2, ya kan? Sisa 2. Apa sisa 2 ya? Kesalahan. 2 pangkat 2, 4. 4, 16 dapat bertambah 4, 20 kurang 1, 19. Oke, aman ya di sini ya. Maka kita pakai yang ini. Pak, kalau misalnya nih, saya tidak urutkan dia dari terbesar ke terkecil, nanti kita tahu ada namanya space yang terbuang di tengah-tengah. Jadi sekian di sini sebenarnya bisa harusnya pakai apa? Terbuang. Jadi sebenarnya kita cuma pakai 2 nih, 30 nih misalkan. Untuk router kita cuma pakai 30 host, slash 30 nih. Tapi kita pakai untuk berikutnya adalah slash 24. Maka apa? Nggak mungkin kan untuk yang di sini kita pakai untuk slash 24. Pak, kayaknya nggak gampang-gampang. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Karena kita akan masuk dulu ke perhitungannya. Seperti Oke, maka tadi adalah slash 22 adalah 24C. Maka kita lanjut lagi kembali. Bisa copy kembali ke sini. Bisa tinggal ganti 16 saja. Terus ini saya tinggal ganti 19. Oke, jika sudah, terus ini saya update 4.4. Maka yang kita terbang di sini adalah 1022. Baru kita pakai 678. 1022 678 344 host yang terbuang. Ya, lebih aman sih dibandingkan dengan yang di atas. Oke, kita lanjut yang terakhir, itu adalah bagian yang kedua. Ini saya hapus. Nah, tadi saya cuma minta bantuan saja di sini. Oke, ini adalah bagian yang kedua. Cuma butuhkan 2 host karena hubungan antara router dengan router. Maka networknya ini dia. Ingat tadi networknya itu adalah dari broadcast tambah 1. Broadcast tambah 1, maka ini menjadi 20. 20 di sini. Oke, 20. Baru untuk di sini saya pindahkan karena dia slash 24, maka berapa? 3. Slash 30. Slash 30 banyak apa? Oke. Lanjut. Race-nya yang dipakai ini broadcast ya, bukan network.
broadcast di 20 Oke, baru host yang terbuang. Ini sebenarnya nggak usah terbuang lagi ya, karena udah terbuang di depan pengulangan kata yang nggak penting. Oke, ini saya hapus. Host terbuang sama dengan 2 kurang 2 sama dengan. Oke, aman. Maka yang terakhir, ini sebenarnya mau kita bilang ini bukan yang terakhir, ini nomor 3. Lakukan pemasangan. Oke, ini adalah apa namanya pemasangan IP. Baru yang terakhir, hitung total host terbuang sama dengan, ini saya taruh aja. Tadi yang untuk yang di sini 979. Yang berikutnya 344. Ini adalah 979 ya ditambah 344 1323 host. Terbuang lagi ya, tepatnya ulangan lagi. Oke, maka itu adalah jumlah host yang terbuang. Jadi kurang lebih itu dalam sebuah jaringan kita itulah itu yang terbuang. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi ya mau nggak mau. Oke, nah jadi kita sudah, ini yang tadi nomor 5 belum kita masukin ya. Nah ini kita lakukan nomor 5. Jadi kita masuk ke bagian ini. Tapi ini kayaknya sudah terlalu lama, kayak takutnya muncul yang aneh-aneh. Jadi sebaiknya saya matikan dulu, baru saya masuk ke jaringan komputer pemrogramming minggu ke-9 yang cepat. Oke. Jadi di sini tadi sudah ya. Ini kalau misalnya macam kuning ini biasanya itu di awal itu emang nggak masalah. Tujuannya itu lagi dia memproses atau menghidupkannya Codesys. Kalau di sini berarti emang sudah aktif. Codesys emang kadang-kadang emang kayak gitu. Jadi nggak masalah. Oke, kita masuk yang ke sini. Jadi kita anggap aja ini bagian 1 yang tadi ya. Oke, kita bagian 1 yang di sini tadi adalah bagian yang pertama. Host yang kita pakai untuk yang PC0 itu adalah kita ambil aja host yang pertama. Ini host yang kedua. Terus yang di sini adalah routernya, itu host yang terakhir ini. Oke. Pak, tapi Bapak biasanya host kesekian, host sekian. Nah, itu ya itu beda lagi. Ini kan contoh, beda. Oke. Karena contoh gak mungkin buat yang aneh-aneh. Kalau yang soal latihan baru. Oke, kita masukkan di sini, bagian sini, baru ke desktop IP configuration. Masukkan IP-nya 192.168.16.1. Subnet max-nya 52 192.168.19.2. Oke, masuk ke bagian yang kedua. 192.168.16.2. 252 192.168.19.254. Oke, pas ya. Nah, jika sudah, kita save dulu. Takutnya ada hal yang tidak aneh-aneh muncul. Oke, masuk ke CLI. Dan CLI misalnya kayak gini, maka kita katakan return, baru enable, configuration T, masuk interface, ini book, FA 0/0, baru add 192.168.19.254 255.255.252. No. Ya, ini seperti biasa, saya nggak akan lambat lagi karena ini telah kita lakukan di minggu sebelumnya. Jadi kalau misalkan masih kurang di sini, perhatikan kembali dan kemarin. Oke, baru no. Jika sudah, maka ini kita close, save, dan kita lakukan namanya pengiriman data. In the progress. Biasanya sih karena ini masih berwarna kuning. Jadi kalau dia masih berwarna kuning, ya ini muncul. Sebenarnya emang udah terpasang sih. Kalau kita tesnya di sini.
Ini sudah successful. Tapi kalau di sininya masih belum, kenapa? Di sininya masih tanda orange. Oke. Kita tunggu dulu bentar. Karena kalau misalnya dia nggak hijau, ya nggak bisa. Oke, successful. Oke, ini sudah successful. Dan jika sudah, maka ini sudah bisa kita masuk ke bagian yang kedua. Yang di sini. Bagian ketiga. Bagian ketiga itu yang di atas, yang di sini. Kita masukkan seperti biasa, ini IP pertama, kedua, dan yang ini adalah IP yang terakhir. Desktop IP configuration. Masukkan IP yang pertama. 192.168.01. Ini yang 240. 192.168.15.2 010254 dan sebagainya. Oke. Baru untuk yang bagian sini, ini adalah IP yang kedua. 192. Ini saya. 108.02.240. 108.15.254. Oke, jika sudah, baru kita masuk yang ke bagian CLI juga di sini, dan jika ini muncul, tekan enter, enable configuration T, baru interface FA0/0, baru IP add 192.168.15.254, 255, 240, 0, no sharp. Oke, sudah. Dan terakhir, hubungan dua buah router ini menggunakan SE2/0 yang di sini. Ini juga sama, maka kita masukkan di sini interface SE2/0. Masukkan IP address untuk si router yang pertama, kita gunakan adalah yang satu lagi adalah yang kedua. Oke, 192.168 IP add 192.168.21 255 255 252 no shut. Baru yang satu lagi untuk yang di sini SE2/0 IP add 192.168.20 2 255 255 255 252 no shut. Oke, jika sudah, maka kita lakukan namanya pengecekan. Ini tadi belum, jadi kita akan lakukan pengecekan di sini. Aman. Sini. Mungkin ada sedikit fail biasa. Aman. Tadi fail tidak kita tes lagi. Aman. Oke, nggak masalah. Berarti udah aman. Baru yang terakhir di sini. Aman. Berarti sudah. Berarti ini adalah pasangan IP yang kita dapatkan dari sini. Jadi kalau misalnya kita bilang pada saat tahapan yang di sini, yang pertemuan kita kali ini yang di dalam Cisco sebenarnya dasarnya itu dari sini, perhitungan. Jadi kalau kalian tidak bisa yang di sini, maka saya sarankan pelajari kembali pertama perhitungan IP. Baru yang kedua adalah variabel length max. Bisa gunakan Excel, bisa juga gunakan kalkulator. Kalau kalkulator dipakai log, tapi saya masih belum menemukan di sini, jadi maka tadi saya gunakan yang di sini, Excel. Yang pokoknya satu, mendekati, boleh melebihi sedikit, tetapi nggak boleh kurang. Boleh melebihi sedikit, tapi nggak boleh kurang. Pak, tadi kalau misalnya Bapak yang bilang kan, kalau nggak salah, Bapak mau jelasin nih, kalau misalnya kejadiannya, kalau misalnya kita tidak urutkan. Ini kalau saya tidak diurutkan ya. Ini tadi adalah yang diurutkan, ini catatan contoh yang benar. Kita buat catatan contoh yang salah. Jadi saya buat ntar dulu. Saya buka dulu catatan contoh saya. Biar saya tinggal copy paste. Catatan contoh yang ini. Oke, baru ini saya buat new, pastikan, dan ini saya save. Catatan contoh yang salah. Oke, jadi kalau saya catatan contoh yang salah itu adalah saya tidak ada nama yang menggunakan ini, tidak udah urutkan. Gimana aja hasilnya?
Kita lihat yang terbuangnya berapa. Oke, kita bandingkan nanti yang terbuang. Jadi saya akan lakukan namanya langsung subnetting. Jadi ini saya tidak terapkan langsung di sini ya. Kenapa? Karena ini salah. Jadi ini saya plus yang untuk contoh ini berarti sudah cukup. Nanti akan saya share ke kalian. Jadi supaya kalian juga bisa lebih gampang untuk memahami. Oke. Maka ini langsung namanya masuk ke subnetting. Misalkan kayak gini contoh soalnya. Maka subnettingnya adalah 0 dan udah. Oke. Masuk yang ke bagian ini yang di sini. Ini adalah bagian yang ketiga, membagi ke dalam network jaringan. Maka tadi bagian yang pertama langsung dipilih. Oke. Bagian yang pertama yang langsung dipilih, maka ini saya gantikan bagian yang pertama. Networknya sudah, dan ini saya ini sebenarnya nggak usah perhitungan karena dia salah. Oke. Itu total host yang terbuang. Oke. Nah, untuk di sini maka kita masuk ke Excel saya tadi. Excel membantu saya menghitung. Jadi seperti biasa, kalau misalkan menggunakan yang ini, yang pertama di sini, maka adalah pertama itu adalah 4 karena network dan host, maka ini kurangi 2. Baru inilah yang untuk yang pertama di sini adalah slash 30 karena dia nggak bisa slash, nggak bisa ditulis slash. Maka saya tulis 30. Oke. Untuk yang bawah ini adalah ini kali 2. Untuk yang bawah ini juga sama, tinggal ini turunkan saja. Sedangkan untuk yang di bawah ini adalah kurang 1. Oke, baru kita turunkan. Oke, kita mencari yang mendekati. Jadi tadi 510 nggak mungkin ya, berarti kita pakai yang di sini, slash 22. Oke, karena kita gunakan namanya slash 22, ini saya cuma tulisan aja cetan, supaya saya tahu tulis broadcastnya berapa. Oke, broadcastnya, ini saya tulis di sini, maka untuk ini aman ya masih ya. Oke, kita tulis 192, 168, 24 tadi ya. Tadi 3, 254. 255. Baru range. Ini saya copy, dan ini saya copy. Terus ini plus 1, ini kurangi 1. Oke, aman ya sampai sini ya. Maka host terbuang sama kan? Total keseluruhan yang bisa dipakai itu ada sebanyak 1022 kurang 678. Ini kayak tadi ada. Saya nyantai dulu bentar. Oke, lanjut masuk ke bagian kedua. Masih belum kelihatan kacaunya di mana, nanti akan kelihatan pada masuk ke bagian ketiga. Tapi ini apa saja ikuti aja harusnya. Jadi adalah yang dibutuhkan cuma 2. Jadi adalah hapus, terus ini saya hapus. Oke, makanya adalah 3. Oke, supaya lebih gampang saya juga tulis aja supaya lebih kelihatan. Oke, ini saya tulis lagi di sini. Maka tadi seperti biasa, network itu adalah ditambah 1 dari sini. Maka karena dia langsung jadi 0, berarti ini adalah ke 4. 0, baru ini adalah cuma 2. Berarti ini 4, 3. Oke, nah jika sudah, base yang saya pakai adalah ini. 0, 4, 4. Oke, terus jumlah host yang terbuang ini masih aman. Jumlah host yang terbuang ini adalah host yang sebenarnya, ini adalah host yang kita butuhkan, berarti 0. Aman ya? Ini dia, masuk ke bagian yang ketiga. Inilah dia kejadian kalau misalkan tidak melakukan namanya pengurutan. Apa yang terjadi? Pada saat kita masuk ke bagian yang ketiga, ini bukan 32, ini 30. Oke, masuk ke bagian yang terakhir. Tidak, kalau misalnya ini kejadiannya adalah tidak diurutkan. Masuk ke bagian ketiga. Oke, bagian ketiga itu adalah hostnya ini 1067. Oke, 1067 host tadi pastinya adalah kita menggunakan yang 21.
/21. Nah, pada saat sampai di sini, apa terjadi? Pertama, network. Anda tahu nggak network berapa? Network di sini adalah pastinya 192.168.0.0. Kenapa? Nggak bisa. Udah terpakai pada sebelumnya. Tidak bisa. Coba kalau misalkan lakukan perhitungan lagi. Bisa nggak? Pak, bisa Pak. Kalau pakai berikutnya. Boleh. Boleh kita tes? Boleh. Kita pakai yang berikutnya ya. Oke. Jadi kita pakai berikutnya itu adalah 16. Berarti yang 16. Berarti sisa dari yang tadi di sini, ini kan terakhir saya kita bilang dari yang terakhir ya. Berarti mulai dari 43 itu berarti 44 ya. Sampai 192. Jadi kalau misalnya kita ini udah di sini, kita masuk ini kan kita langsung masuk ke sini ya. Karena kalau sesuai dengan perhitungan ini pas. Oke. Jadi kalau misalnya kita langsung masuk ke sini, berarti apa terjadiannya? Berarti ada jumlah host juga yang terbuang di sini. Host terbuang di sini itu mulai dari mana? 192, 168, 44 sampai 192, 168, 15, 25. Ini terpakai. Kalian bayangkan aja, ini jumlah host loh. Ini host loh sebenarnya yang bisa kita pakai. Tetapi karena kita tidak lakukan namanya apa? Tidak dilakukan namanya urutkan, tidak diurutkan secara benar, maka inilah kejadiannya. Ada sebanyak host yang terbuang. Jadi ini sangat-sangat tidak boleh sebenarnya kalau kita bilang dalam perhitungan IP atau VLSM. Jadi maka kenapa tadi adalah tahapan kedua adalah urutkan. Setelah kita daftarkan, kita urutkan yang mana yang tepat dan mana yang pas. Oke, jadi jangan sampai salah. Oke, jadi saya harapkan ini jangan sampai terjadi kepada kalian. Jadi fotonya adalah sesuai dengan aturan yang ada. Itu adalah pertama apa? Listkan, daftarkan semua bagian. Baru kedua adalah urutkan. Mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah dapat yang itu, berarti apa? Baru kita lakukan namanya. Jika tidak itu akan lakukan, inilah hasil. Berarti ada sebanyak jumlah host yang terbuang. Oke lah, kalau bisa kita bilang, Pak, ini kan 44 kan network ya. Oke, dan kita ini, Pak, ini broadcast di sini. Oke, kita hitung berapa banyak di sini. Ingin tahu? Kurang lebih ada sebanyak sekian. Karena saya sendiri juga susah ya. Oke lah, kalau bisa kita bilang 4 kurang 15, 11. 11, 10. 256 kali 10, 2560. Itu yang saya sangat, kalau bisa jangan sampai terjadi. Oke, jadi saya juga sarankan kalau bisa jangan lakukan ini. Pastikan kalian urutkan dia dulu dari yang terbesar. Oke, jika ada yang mau tanyakan silakan kalian tanyakan lagi nanti di Teams. Jika tidak ada berarti cukup sampai sekian, dan semangat terus untuk berusaha. Dan untuk masing-masing kelas nanti ada namanya melakukan meeting live. Jadi bagi kalian yang bisa silakan hadir, tapi jika tidak bisa ya tidak masalah. Ya kalau bisa diusahakan hadir, tapi kalau tidak ya tidak masalah. Yang penting kalian dapat memahaminya. Dan ini adalah untuk materi teori dan juga materi praktek, kan teori dengan praktek bersama. Kalau sebelumnya kan mungkin ini maksudnya, ini masukkan transport beda ya, tapi ini udah sama berikutnya. Jadi ini dengan materi praktek teori sama. Jadi silakan kalian pelajari. Minggu depan itu juga sama materinya adalah mengenai namanya VLSM. Tapi itu udah sedikit lebih advance. Oke, sudah lebih advance sedikit. Jadi ini dasarnya, pahami caranya, terapkan dan latih terus. Oke, jika tidak lagi berarti cukup sekian dan terima kasih.